Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosino Pela dari Tadris Matematika. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang najis dan hadas. Pertama-tama, najis. Najis adalah, menurut etimologi, najis adalah kotoran. Dan menurut terminologi, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat. Jadi bisa disimpulkan bahwa najis adalah sesuatu benda yang kotor dan penghalang sahnya sholat. Sholat tidak akan sah jika tubuh, pakaian, atau tempat orang yang melaksanakan sholat tersebut terkena najis, seperti bangkai, tulang, rambut bangkai, kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Selanjutnya, hadas. Hadas merupakan menurut bahasa berlaku dan terjadi. Menurut istilah, hadas adalah suatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melakukan dan melaksanakan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika berhadas sehingga lebih dahulu berwudu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Sholat terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu hukumnya wajib dan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin dari kita bertanya-tanya perbuatan keji, timbul pertanyaan, sholat yang bagaimana yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, yaitu sholat yang dilakukan dengan hati yang ikhlas, khusyuk dalam melaksanakannya. Dengan sholat kita dapat membentuk pribadi yang mempunyai sifat tawadu, pandai bersyukur, selalu tawakal, sabar, tabah menghadapi mengarungi kehidupan. Sholat fardu terbagi menjadi 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan maka berarti ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan berarti ia telah menurunkan agama. Berarti sholat wajib ini jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Selanjutnya, sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga sebagai sholat an-nawafi atau at-tawu. Yang dimaksud dengan sholat an-nawafi ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardu. Disebut an-nawafi karena amal-amal tersebut menjadi tambahan atas amal-amal sholat fardu. Jadi bisa dikatakan bahwa sholat sunnah ini jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa.
Adapun macam-macam sholat sunnah yaitu sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istiqomah, dan sholat sunnah mukhak. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang sholat Jumat dan sholat berjamaah. Pertama, sholat Jumat. Sholat Jumat wajib bagi kaum laki-laki. Sholat Jumat juga dikuatkan oleh hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya melaksanakan sholat Jumat wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi. Adapun syarat-syarat sholat Jumat yaitu pertama laki-laki, yang kedua merdeka, yang ketiga berakal sehat, yang keempat sehat, yang kelima bermukim. Adapun manfaat melaksanakan sholat Jumat agar kita mengingat keagungan nikmat Allah. Sholat Jumat harus dilakukan berjamaah dan didahulukan dengan dua khutbah Jumat. Khutbah pertama disampaikan oleh khatib dengan memuji Allah SAW, bersolawat, mengucapkan syahadat, dan menyampaikan pesan kebaikan menurut agama Islam. Selanjutnya sesudah khutbah pertama, kemudian khatib duduk sejenak dan berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua, diakhiri dengan doa. Hukum sholat berjamaah selanjutnya sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah menurut sebagian ulama yaitu fardu. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa sholat berjamaah itu sebagai sunnah muakkad, yaitu sunnah muakkad itu yaitu sunnah istimewa. Jadi bisa dikatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat sunnah muakkad atau sholat istimewa. Bagi laki-laki, sholat berjamaah diwajibkan sholat berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat di rumah. Sedangkan bagi perempuan, sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Adapun keuntungan dari sholat berjamaah yaitu pertama, pahala sholat berjamaah 27 kali lipat dari sholat sendiri. Yang kedua, dapat melindungi dan penuangan dari Allah pada hari kiamat kelak. Yang ketiga, mendapat pahala seperti haji dan umroh bagi orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, dan setelah sholat subuh dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Dari kedua sholat Jumat dengan sholat berjamaah, sama-sama kita tahu kalau sholat Jumat diwajibkan berjamaah di masjid, sedangkan sholat berjamaah yaitu sholat yang seharusnya kita lakukan sebaiknya dilakukan di masjid, karena di sholat berjamaah kita sebagai makmum harus mengikuti imam. Seandainya imam membaca ayat pendeknya tabbat yada, kita harus membaca tabbat yada. Jadi sholat berjamaah itu kita sebagai makmum harus ikut imam, begitu.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.